Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuspitasari, pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Pertemuan kali ini untuk mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid, kita akan membahas tentang studi praformulasi sediaan liquid. Mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang formulasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke formulasi, maka tahapan pertama yang harus kita pelajari adalah studi praformulasi. Bagaimana menelaah ya berdasarkan beberapa pertimbangan ya secara farmaseutis nanti yang akan berhubungan juga pada sifat fisika kimia, kemudian efek farmakologis dari suatu obat tentunya ya, karena memang kita akan belajar lebih banyak tentang obat. Nah, karena untuk kosmetik sendiri sudah ada mata kuliahnya sendiri. Nah, untuk mata kuliah ini setelah UTS ini akan diberikan continue dengan saya sendiri dan Dina Yuspitasari. Kita kurang lebih ada sekitar 6 sampai 7 kali pertemuan. Ya, pertemuan yang akan kita bahas adalah tentang studi praformulasi sediaan liquid dan semi solid. Kita lanjutkan dengan formulasi sediaan liquid dan semi solid. Kemudian kita akan membahas tentang evaluasi sediaan liquid dan semi solid dan membahas sedikit tentang aspek-aspek dalam CPOB terbaru yaitu tahun 2018. Nah, ini adalah materi yang akan kita sampaikan berdasarkan silabus mata kuliah ya. Nah, ini adalah materi-materi yang harus saya sampaikan setelah UTS. Namun pada prinsip pelaksanaannya ini akan lebih fleksibel. Gitu ya, akan lebih fleksibel karena saya akan menyesuaikan step-step dari langkah-langkah, terutama dalam langkah-langkah proses pembuatan dan formulasi dari sediaan liquid maupun sediaan semi solid, sehingga ini akan lebih tertatanya tidak seperti ini gitu. Jadi saya akan mulai dengan studi formulasi dari kedua macam bentuk sediaan ini, liquid dan semi solid. Kemudian saya masuk pada formulasinya atau formulanya. Nanti kemudian formula ini saya akan ambil dari buku literatur dan jurnal. Untuk materi saya ambil dari buku pengantar sediaan farmasi, pengembangan sediaan farmasi oleh Agus Guswin tahun 2006. Nanti kita akan lanjutkan dengan evaluasi, kemudian CPOB. Kenapa excipient tidak dibahas? Karena excipient akan masuk pada studi formulasi maupun formulasi dari kedua sediaan ini. Nah, untuk praformulasi sediaan liquid dan semi solid, yang pertama kita harus bahas adalah sediaan liquid. Ya, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang sediaan liquid. Sediaan liquid sendiri itu kan terdiri dari, mungkin sudah diajarkan sebelumnya oleh Ibu Snani, yaitu sediaan liquid ada sediaan larutan, suspensi maupun emulsi. Bu, suspensi dan emulsi itu kan sediaan semi solid nanti. Yang ini kategori suspensi dan emulsi adalah suspensi dan emulsi cair yang tergolong pada sediaan liquid atau sediaan cair, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sediaan liquid oral, itu kan kita punya berbagai macam tipe formulasi. Nah, kita bisa menggunakan baik itu pelarut air maupun pelarut non air. Nah, termasuk larutan, suspensi maupun emulsi. Nah, larutan oral sendiri merupakan campuran homogen dari satu atau lebih solut terlarut dalam suatu pelarut atau dalam campuran pelarut yang sesuai. Nah, dalam pengertian farmasi kita dapat katakan bahwa larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat terlarut dalam campuran pelarut. Kalau kita bicara tentang larutan sendiri mengandung bahan kimia obat atau zat aktifnya ya yang larut, baik itu terdispersi dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekular yang biasanya dilarutkan dalam air. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan beberapa pelarut non air. Nah, untuk sistem dispersi sendiri, yang termasuk sistem dispersi itu merupakan suatu sistem di mana satu atau lebih zat itu ya ada fase internal, ada fase terdispersi atau fase discontinue itu terdistribusi atau terdispersi melalui keseluruhan fase lain. Nah, biasanya melalui fase kontinu. Fase kontinu itu adalah fase luar atau medium dispersi. Jadi kalau kita bicara tentang fase dispersi itu adalah ada medium pendispersi atau medium dispersi dan ada medium terdispersinya. Begitu. Dalam farmasi kalau kita bicara tentang tentang sistem dispersi ini, kita akan membahas tentang larutan, dispersi koloidal, sistem suspensi kasar di mana sistem terlihat homogen kalau secara kasat mata gitu. Kemudian dalam sistem farmasi terminologi ini tuh tidak hanya meliputi koloid-koloid.
juga dapat meliputi dispersi kasar, misalnya emosi, kemudian suspensi, di mana kalau kita melihat ukuran partikel fase internal itu relatif besar dan termasuk sediaan seperti larutan polimer dan dispersi solida. Kalau kita melihat dari fasenya gitu ya. Kebanyakan sediaan farmasi seperti tablet, contohnya sediaan solid ya. Suppositoria juga mengandung obat-obat dan eksipien dalam keadaan terdispersi, tetapi pada cakupan formulasi liquid ini kita lebih pada sediaan-sediaan cair yang terdispersi, yang terdiri dari medium dispersi dan medium terdispersi. Kemudian nanti kita akan juga membahas tentang emosi. Nah, emosi ini kan merupakan suatu sistem heterogen. Kita bicara emosi berarti ada dua bentuk cairan yang tidak saling campur. Ada, kalau bicara tipe emosi, ada tipe emosi minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, itu karena adanya ketidakcampuran dari dua fase yang nanti akan dicampurkan ya, yang akan dicampurkan oleh suatu emulgator atau pengemosi. Emosi sendiri secara termodinamika itu tidak stabil dan cenderung membentuk dua fase terpisah gitu ya. Tetapi fase tersebut dapat terseragamkan dengan adanya emulgator dan bantuan pengocokan sebelum kita menggunakan ya, terutama untuk emulsi-emulsi yang mengandung bahan obat. Untuk diameter ukuran tetisan emulsi itu biasanya berada pada daerah tampak secara mikroskopik yang dapat dilihat atau tidak kasat mata atau mikroskopik lebih kurang sekitar 0,1 sampai 50 mikrometer. Nah, pada umumnya tetesan halus akan mempromosikan sistem yang lebih stabil. Artinya kalau semakin halus tetesan, semakin stabil fase dari emosi tersebut. Sedangkan distribusi ukuran akan menentukan sifat biofarmasetikanya untuk sediaan-sediaan emulsi. Nah, ini sekarang kita membahas tentang sediaan liquid. Nah, sediaan liquid ini dalam bahasan sediaan farmasi kita kenal ada larutan liquid oral ya, yang diklasifikasikan berdasarkan sifat fisika kimia, kemudian sifat fisika, cara pembuatan, penggunaan, dan tipe komponen formulasi. Nah, kita kenal ada yang namanya sediaan sirup. Nah, kalau sirup ini larutan gula kan, ya kan, kita kenal sebagai larutan gula. Artinya dia mengandung konsentrasi tinggi dari sukrosa dan sumber-sumber gula lainnya, baik itu sumber gula pemanis alami maupun sintetis. Kemudian kita mengenal adanya eliksir. Nah, dimana kalau dalam eliksir dia mirip seperti sirup, tetapi ada kandungan alkohol sebagai kosolven atau zat penambah kelarutan atau zat pembantu kelarutan. Kemudian ada spirit, yang merupakan larutan hidroalkoholik ya, dari bahan aromatik yang mudah menguap atau volatil, itu dinamakan sebagai spirit. Kemudian ada air aromatik ya, dia kalau air aromatik bedanya dengan spirit itu, kalau larutan spirit adalah hidroalkoholik, jadi ada air dan alkohol. Kalau pada aromatik dia murni larutan air, tetapi terdiri dari bahan-bahan yang juga sama, yang mudah menguap atau bahan-bahan aromatik yang bersifat volatil. Kemudian ada tinktur. Tinktur ini larutan alkoholik dibuat dari bahan tanaman. Ya, caranya apa? Caranya kita melakukan ekstraksi terhadap komponen senyawa aktif dari tanaman, gitu ya. Nah, apa bedanya dengan ekstrak cair? Kalau ekstrak cair di dalam farmasi ya, sediaan liquid oral ini, larutan alkoholik pekat dari bisa berasal dari hewan maupun tanaman. Caranya apa? Dengan menghilangkan konstituen aktif secara ekstraksi. Jadi biasanya metode ekstraksi yang kita gunakan adalah maserasi, cara ekstraksi dingin ya, atau dengan perkolasi. Ya, kalau dengan perkolasi berarti kita mengalirkan cairan dengan menggunakan tekanan. Adanya pemanasan dalam perkolasi. Nah, ini adalah desain dan formulasi ya. Desain dan formulasi. Ada pertimbangan dalam desain dan formulasi di mana obat-obat dalam bentuk larutan ya, obat-obat yang diabsorpsi dalam bentuk terlarut, kecepatan absorpsinya sediaan oral ya, biasanya urutannya adalah larutan air, kemudian suspensi air, artinya semakin menurun ya. Kalau dia larutan air, dia absorpsinya akan lebih cepat dibandingkan dengan suspensi air. Nah, tentu saja suspensi air akan lebih cepat dibandingkan dengan emulsi cair.
emulsi cair, kalau kita bandingkan dengan sediaan tablet atau kapsul, maka dia absorpsinya ya lebih cepat dibandingkan dengan tablet atau kapsul oral. Nah, itu kenapa pengembangan sediaan farmasi itu memilih sediaan liquid sebagai salah satu sediaan pilihan dalam pengembangan sediaan obat. Nah, ini adalah desain dan formulasi untuk sediaan liquid oral, di mana kita melakukan kombinasi dari bahan-bahan. Yang perlu diketahui dalam desain dan formulasi atau studi performulasi adalah kita harus mengetahui beberapa komponen atau beberapa pertimbangan dalam melakukan formulasi. Yang pertama, dosis atau konsentrasi obat. Nah, berapa dosis atau konsentrasi obat? Apa telaah yang kita lakukan adalah telaah secara farmakologi. Kita harus mengetahui berapa dosis terapinya. Karena nanti pada pemeriksaan kadarnya kita akan menentukan kadar, sehingga obat zat aktif merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam studi performulasi dalam formulasi sediaan liquid oral. Kemudian yang kedua, kelarutan obatnya. Karena ini bentuk sediaannya cair, maka hal yang paling penting selain dosis adalah kelarutan dari zat aktif dan zat eksipien. Jadi kan kalau kita membuat sediaan larutan, berarti kan gini, dalam studi formulasi berarti kita ketahui nih komponennya ada zat aktif, ada pelarut, gitu ya. Nah, zat aktif harus harus stabil dalam sediaan atau bentuk sediaan larutan, maka diperlukan eksipien atau bahan tambahan yang dapat meningkatkan stabilitas dari zat aktif dan harus saling tercampurkan. Jadi kenapa kok Bu dalam formula itu biasanya kita lihat ada bahan pemanis, ada bahan perasa, ada bahan pewarna, kemudian ada antioksidan, ada dapar, ada pengawet. Bagaimana cara penambahannya? Apakah boleh kita ambil bahan yang mana saja kemudian kita tambahan? Tidak. Yang kita lakukan adalah telaah studi praformulasi. Bagaimana kita melihat pertimbangan-pertimbangan terkait yang paling penting adalah bentuk sediaan dan zat aktif yang akan kita gunakan. Oke, makanya kita tadi melihat dosisnya. Oke, kedua, kelarutan obat. Karena ini adalah fase terlarut, obat dalam bentuk terlarut, maka kelarutan obat menjadi sangat penting. Bagaimana halnya dengan suspensi dan emulsi? Nah, makanya kelarutan itu menjadi sangat penting ketika zat padat itu tidak terlarut dalam air atau medium medium pelarutnya, maka kita perlu tingkatkan stabilitasnya, misalnya dengan penambahan surfaktan, kosolven, emulgator dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita menitik beratkan pada larutan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian pemilihan pembawa cairnya. Pemilihan pembawa cair. Stabilitas fisika kimia, termasuk juga stabilitas mikrobiologi, yaitu dengan menggunakan pengawetan sediaan. Stabilitas fisika kimia nanti kita telaah. Misalnya, suatu zat aktif tertentu itu kan pasti punya misal pH optimum. Ada rentang pH stabilitas. Ada yang namanya pH optimum. Nah, rentang pH stabilitas misalnya suatu zat itu stabil pada rentang pH 4 sampai 6 tetapi optimum pada pH 5,5. Maka saat kita memformulasikan sediaan kita harus melihat rentang pH stabilitas dan stabilitas optimum untuk mencapai efek farmakologi terbaik dari obat tersebut. Kira-kira itu pertimbangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sifat fisik ya. Kemudian ketercampuran obat, ketercampuran antar komponen itu sangat penting. Sehingga untuk mencapai stabilitas fisika kimia dari zat aktif, maka kita melakukan penambahan eksipien atau bahan-bahan tambahan. Nah, bahan-bahan tambahan ini yang nanti akan meningkatkan, misalnya suatu obat yang mudah teroksidasi dengan paparan cahaya, dengan paparan udara misalnya, maka untuk mencegah oksidasi dari zat aktif tersebut supaya tidak rusak, misalnya nih kita mau bikin sirup vitamin yang multivitamin yang mengandung vitamin C. Kita tahu bahwa vitamin C itu sifatnya sangat mudah teroksidasi, maka kita perlu menambahkan antioksidan. Fungsinya apa? Untuk mencegah oksidasi dari zat aktif, misalnya vitamin C, pada sediaan sehingga tidak rusak sebelum digunakan. Kemudian lagi misalnya, biasanya antioksidan juga dikombinasikan dengan penghelat, ya, untuk pembentukan kompleks dengan ion logam. Nah, kemudian pengawetan sediaan ini juga salah satu
uh, tujuan kita untuk meningkatkan stabilitas mikrobiologi dari obat. Ya, meningkatkan stabilitas mikrobiologi dari zat aktif. Kenapa? Agar tidak mudah ditumbuhi mikroorganisme. Apalagi kalau kita tahu pembawanya adalah air yang sangat mudah untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian sediaan ini kan biasanya disimpan dalam waktu lama, ada shelf life-nya, gitu ya, ada expired date-nya. Kemudian setelah dibuka juga kita masih menyimpan. Ya, ada batas penyimpanan setelah kemasan dibuka. Nah, maka pengawetan suatu sediaan juga sangat penting. Bagaimana penambahan sediaan pengawet? Maka kita juga melihat dari kelarutan zat tambahan pengawet yang kita akan tambahkan. Jika basicnya adalah air, maka kita akan menambahkan pengawet-pengawet yang terlarut di dalam air. Kemudian kita lihat juga nanti stabilitas, inkompatibilitas, keamanan dari pengawet yang akan kita gunakan. Bahan-bahan eksipien yang kita tambahkan haruslah tidak boleh inkom. Artinya harus tercampur dengan zat aktif. Nah, itu adalah seni dalam studi performulasi dan formulasi. Nanti mahasiswa boleh membuka buku Handbook of Pharmaceutical Excipient untuk bahan tambahan loh ya. Untuk zat aktifnya gimana, Bu? Silahkan buka buku. Saya mungkin nggak bisa tunjukkan di pemaparan secara daring. Nanti kalau mahasiswa misalnya ingin diskusi, ya silakan nanti ke classroom, kita akan buka sesi diskusi. Di situ saya bisa lihatkan beberapa buku yang saya punya untuk formulasi dalam kita melihat pertimbangan stabilitas dari zat aktifnya, ya. Ya, nanti saya ada beberapa bukunya, nanti silahkan dibuka, mungkin saya bisa fotokan ya, nanti saya fotokan, saya jelaskan di Google Classroom. Kemudian dapar, kapan kita menggunakan pendapar? Dapar itu fungsinya untuk menyangga ya, menyangga pH, menyangga keasam-basaan. Apa yang kita sanggah itu untuk menjaga stabilitas kimia dari zat aktif. Jadi yang pada saat kita melakukan pendaparan, kita harus menjaga pada pH stabilitas maupun pH optimum dari zat aktif. Kemudian ada zat pensolubilisasi ya, misalnya solvent, pemanis. Kapan kita gunakan pemanis ya? Karena sediaan sirup, biasanya kita menggunakan pemanis, odoring, flavoring agent. Jadi ada penambah rasa manis, kemudian ada rasa dan aroma dari sediaan tersebut sehingga nyaman untuk digunakan. Nah, kalau mau melihat zat warna, pemanis, perasa itu bisa dilihat di peraturan Badan POM tentang eksipien. Nanti ada kategorinya ya, pemanis yang diperbolehkan, zat warna yang diperbolehkan, zat aroma yang diperbolehkan ditambahkan dalam sediaan obat, gitu ya. Nah, kebanyakan industri farmasi itu biasanya berusaha menjamin manfaat atau efikasi dari obat dengan cara melakukan evaluasi produk yang dapat diterima secara ilmiah. Nah, sehingga kita kan langsung melihat pada efikasinya. Kalau kita bicara tentang efikasi, maka biasanya sangat relatif. Ya, sangat relatif. Nah, misalnya nih ya, jika dua produk industri farmasi dengan bahan aktif dan konsentrasi yang sama dinilai, maka penilaiannya itu biasanya dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan pertama, organoleptis atau penampilan dari produk, warna, bau, rasa, kemudahan penggunaan, gitu ya, homogenitasnya. Nah, itu biasanya adalah kriteria penilaian paling pertama, bukan paling utama. Nah, oleh karena itu keberhasilan desain dan formulasi sediaan cair seperti sediaan farmasi lainnya itu membutuhkan pendekatan baik secara ilmiah maupun secara farmaseutik. Jadi ada seninya dalam pembuatan atau pengembangan obat tersebut, ya. Kita lanjutkan pada kelarutan atau solubilitas. Kelarutan sendiri sangat penting dalam pengembangan sediaan oral cair karena kelarutan biasanya tergantung pada temperatur, suhu. Kalau kita lihat kelarutan obat dalam buku-buku handbook ya, itu biasanya kelarutannya berada pada suhu 20 atau 25 derajat Celcius. Maka pada saat pembuatan, maka pertimbangan suhu yang digunakan itu juga menjadi salah satu poin penting dalam kelarutan atau solubilitas ya. Obat dalam larutan pada umumnya berada pada konsentrasi yang tidak jenuh. Nah, makanya ada perbedaan konsentrasi, maka dia dapat melarutkan sampai pada konsentrasi jenuh. Nah, kalau sudah jenuh maka obat tidak dapat melarutkan, pelarut tidak dapat melarutkan lagi kan bahan padatnya, sehingga obat-obat tersebut dapat mengkristal.
Nah, akibatnya apa? Pembentukan seeding, partikel yang tidak terlarut pada medium pelarut. Sehingga apa yang terjadi? Adanya partikulat dalam sediaan, partikulat lain dalam larutan. Itu yang kita namakan biasa pada uji homogenitas itu adanya partikel-partikel asing. Itu karena apa? Melewati jenuh. Gitu, melewati jenuh. Maka kita perlu pertimbangan pertimbangan kelarutan. Paling mudah lihat di farmakope. Di farmakope itu kan ada kategori kelarutan. Sukar larut, larut, mudah larut, sangat sukar larut, sangat larut gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berapa bagian dalam bagian pelarut itu sangat penting dalam pertimbangan dari solubilitas ya. Obat dan komponen formulasi lain yang terlarut dalam formulasi itu masih berada dalam bentuk terlarut. Jadi kita harus menjamin nih dalam masa simpannya. Kalau kita lihat expired date obat itu misalnya 2 tahun, maka dalam jangka waktu 2 tahun, maka suatu formula harus dapat menjamin keberadaan zat aktif tersebut atau zat terlarut tersebut dalam bentuk masih terlarut dalam medium pelarutnya. Ya. Kita bicara tentang proses solubilisasi ya. Kita melibatkan 3 tahap dalam solubilisasi, yaitu menghilangkan molekul dari fasa solut pada temperatur tertentu. Nah, artinya solut zat terlarut tersebut akan kita larutkan dalam suatu medium pelarut. Yang pertama, menghilangkan fase solut, kemudian pembentukan lubang sehingga molekul-molekul pelarut ini siap untuk menerima solut atau zat terlarut tersebut. Proses solubilisasi ini pernah saya jelaskan pada materi kimia dasar, dibuka kembali ya kan. Pertama kita hilangkan molekul fasa solutnya, kemudian kita siapkan pelarutnya atau pembawanya untuk membentuk pori atau lubang atau rongga untuk siap menerima solut atau zat terlarut, sehingga akan mengakomodasi molekul solut dalam rongga pelarut. Nah, ada beberapa forsa antar molekul yang terkait dengan fenomena kelarutan. Yang pertama adalah forsa tolak-menolak. Forsa tolak-menolak ini di mana kelarutan obat sebagian besar ditentukan oleh polaritas pelarut, like dissolve like. Senyawa-senyawa polar akan terlarut dalam pelarut yang sifatnya juga polar maupun sebaliknya. Maka sering diekspresikan sebagai momen dipol yang terikat dengan konstanta dielektrik. Nah, pelarut dengan konstanta dielektrik tinggi melarutkan ion obat-obat polar dengan segera melalui interaksi ion dipol. Ingat ya, dipol. Ya, ada 2 polar. Ada 2 gugus polar dalam suatu senyawa. Sedangkan pelarut dengan konstanta dielektrik rendah itu melarutkan zat-zat yang sifatnya hidrofobik atau obat-obat non polar sebagai hasil dari interaksi induksi dipol ya. Kemudian kita kenal juga ada yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini melibatkan interaksi dipol-dipol paling kuat ya. Yang memiliki karakteristik pusat positif pada atom hidrogen, yaitu sebagai donor proton. Nah, karena ukurannya kecil, atom hidrogen dapat mendekati pusat negatif atau elektron donor dari dipol tetangganya, sehingga lebih cepat dan lebih dekat dari atom lainnya. Nah, hasilnya apa? Baik ikatan intramolekular ya antara gugusan dalam satu molekul tunggal maupun ikatan intermolekular antar molekul dapat terjadi sehingga terjadilah ikatan hidrogen. Kemudian adanya interaksi ion dipol. Nah, molekul simetris seperti benzen misalnya karbon tetraklorida itu menunjukkan momen dipol 0 atau non polar ya, karena dia non polar maka momen dipolnya 0. Kelarutan molekul seperti ini ya disebabkan oleh forsa van der Waals. Nah, kalau kita bicara tentang interaksi dipol, maka adanya interaksi sesama molekul dipol. Harusnya ada interaksi antara molekul polar gitu. Jika ukuran dan struktur solut dan solvent sama dalam sistem nonpolar, keduanya dapat tercampur tanpa menimbulkan panas pelarutan yang berarti, karena biasanya melepaskan panas. Nah, jika panas pelarutan adalah nol, maka larutan merupakan larutan ideal.
Apalagi yang perlu kita perhatikan adalah efek pH. Zat dengan fungsi asam basa biasanya menunjukkan karakteristik kelarutan yang berbeda-beda. Suatu zat yang bersifat asam atau suatu zat yang bersifat basa, kelarutannya berbeda sesuai dengan perubahan pH larutan dan konstanta ionisasinya. Ya. Kemudian apa lagi? Efek struktur molekul. Nah, hubungan antara spasial dan struktur sering memainkan peranan penting di dalam penentuan kelarutan relatif. Kristal yang dibangun oleh molekul itu biasanya tidak simetris, cenderung lebih larut dari molekul sangat simetris. Nah, molekul simetris biasanya cenderung menyesuaikan diri lebih cepat pada kisi kristal dibandingkan dengan molekul-molekul yang tidak simetris, yang cenderung mempunyai entropi lebih tinggi. Ya kan? Suatu zat sering memiliki bentuk kristal lebih dari satu. Maka transformasi polimorfisme adalah perbedaan struktur yang dihasilkan dari perbedaan susunan molekul dalam keadaan padat. Maka perlu kita melihat struktur molekul apakah bentuknya adalah bentuk-bentuk serbuk, amorf, bentuk kristalnya ya apakah berbentuk kristal. Kristal sendiri nanti kisi kristalnya itu ada berbagai macam. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam dalam kelarutan. Kemudian pengaruh temperatur ya. Kelarutan sebagian besar padatan biasanya meningkat dengan meningkatnya temperatur atau meningkatnya suhu. Karena kenapa? Bahan kimia atau zat tertentu biasanya mengabsorpsi panas bila dilarutkan. Sehingga pengaruh temperatur biasanya sangat signifikan untuk pelarutan. Makanya biasanya kita meningkatkan temperatur, biasanya kita dapat meningkatkan kelarutan, tetapi catatan, kita harus melihat apa? Suhu, stabilitas dari zat aktif terutama dan zat eksipien yang kita akan perlakukan dengan pemanasan. Jika zat aktif tersebut tidak tahan pemanasan, maka kita tidak bisa melakukan pemanasan dalam suhu yang sangat tinggi. Alih-alih untuk meningkatkan kelarutan. Karena yang pertama paling penting adalah menjaga stabilitas terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan teknik solubilisasi? Bila konsentrasi obat dibutuhkan dalam sediaan cair tidak dapat dicapai karena kelarutan obat dalam air lebih kecil atau rendah, maka apa yang terjadi? Terjadi masalah. Solubilisasi sendiri adalah proses dengan cara sedemikian rupa sehingga tingkat kelarutan obat yang sukar larut dalam air itu dapat ditingkatkan. Nah, teknik solubilisasi antara lain dengan biasanya kita nambahin kosolven. Contoh kosolven biasa kita menambahkan gliserin, propilen glikol, polietilen glikol, twin 80, twin 20. Apa yang terjadi? Untuk meningkatkan kelarutan. Atau jalan lainnya dengan pembentukan garam, pembentukan produk, pembentukan kompleks, atau kita melakukan penurunan ukuran partikel. Apa yang kita lakukan? Kita kerus zatnya atau kita ayak. Ya, itu fungsinya apa? Untuk menurunkan ukuran partikel. Sehingga penggunaan surfaktan juga biasanya diperlukan dalam pembentukan miselasi. Ya, dalam pembentukan miselasi. Solubilisasi juga bertanggung jawab pada disosiasi atau disolusi zat kristalin ionik dalam pelarut polar seperti air atau alkohol. Ya. Kalau kita bicara tentang elektrolit, disolusi elektrolit dalam air akan mengeluarkan panas. Biasanya ya akan menghasilkan panas karena energi interaksi ion dipol melewati jumlah energi interaksi ion-ion dari solut dan energi interaksi dipol-dipol dari pelarut. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kemampuan peningkatan kelarutan, itu perkiraan ya. Kalau kita dengan penambahan kosolven biasanya kita dapat meningkatkan kelarutan dengan rentang 1 sampai 1000 kalinya. Pembentukan garam juga begitu juga dengan pembentukan produk. Bukan produk ya, produk. Kemudian kompleksasi, pembentukan kompleks kita dapat meningkatkan sampai 100 kalinya. Atau dengan miselasi, pembentukan misel, penambahan surfaktan, emulgator, itu kita dapat meningkatkan sampai 50 kali kelarutan dari zat aktif. Ini adalah beberapa perkiraan dari metode solvasi atau solubilisasi yang bisa digunakan. Nah, kita bicara tentang kosolvensi, penggunaan kosolven. Apa itu kosolven? Kosolven tadi ya, pelarut organik yang tercampur air atau water miscible yang digunakan dalam formulasi sediaan farmasi cairan untuk meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut. Kosolvensi sendiri merupakan teknik menggunakan kosolven. Kosolvensi ini biasanya sangat efektif untuk meningkatkan kelarutan obat. Nah, keuntungannya tidak hanya meningkatkan kelarutan obat, akan tetapi juga kesederhanaannya.
Nah, sebagai kosolvent biasanya kita menggunakan tadi ya, ada bahan-bahan yang kita bisa gunakan sebagai kosolvent, contohnya etanol, sorbitol, gliserin, propilen glikol, polietilen glikol. Penggunaan kosolvent sendiri ya, di samping untuk meningkatkan kelarutan obat, juga untuk meningkatkan kelarutan konstituen volatil yang digunakan dalam meningkatkan flavor dan odor dari produk cair. Sifat toksikologi suatu solvent akan membatasi atau mengeliminasi penggunaan dalam formulasi obat, termasuk toksisitas umumnya. Maka toksisitas organ target atau iritasi jaringan, maka memang perlu ada pertimbangan toksisitas dari kosolvent yang akan kita gunakan atau solvent yang akan kita gunakan. Walaupun suatu kosolvent dapat meningkatkan kelarutan obat, kosolvent dapat pula mempengaruhi kelarutan senyawa polar lain atau komponen ionik formulasi. Nah, ada pertimbangan khusus ya, makanya kita harus melihat beberapa telaah. Kalau kalian membuka HP, maka lihat aplikasi dalam sediaan farmasinya bagaimana. Kemudian kita lihat stabilitas obatnya, stabilitas experience seperti apa. Kemudian kita melihat juga inkompatibilitas. Dia tidak campur terhadap bahan-bahan yang sifatnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat deskripsi bahannya, kelarutannya, viskositasnya. Kemudian bagaimana pH stabilitasnya, bagaimana keamanannya jika digunakan. Ini merupakan pertimbangan-pertimbangan, tidak hanya pertimbangan kosolvent tetapi juga eksipien lainnya akan kita tambahkan dalam sediaan cair. Kemudian pembentukan garam ya. Banyak senyawa obat yang sukar larut dapat terlarut jika kita buat dalam atau kita jadikan dia dalam bentuk garamnya. Nah, hal ini dapat dicapai dengan penggunaan asam atau basa yang sesuai untuk pengaturan pH. Nah, jika memformulasi obat dalam bentuk larutan, apa yang kita perhatikan? Perhatikan stabilitas garam. Jadi garam yang dia hasilkan dan kemudian apa yang kita perhatikan juga adalah pH larutan. Stabilitas garam, pH larutan, dan stabilitas garam dalam pH larutan dari formula yang akan kita buat. Kemudian ada namanya prodrug. Nah, karakteristik kelarutan suatu obat dapat dirubah dengan melakukan modifikasi struktur kimia. Maka dalam pembentukan produk, apa yang dimodifikasi? Struktur kimia. Ini yang dikenal dengan pendekatan prodrug. Gitu ya. Contohnya gini loh, ada obat betametason, kelarutannya dalam air 5,8 mg per 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kalau kita buat produknya yaitu dalam bentuk ester dinatrium fosfatnya, maka kelarutannya akan lebih dari 10 gram per 100 ml. Nah, suatu peningkatan kelarutan lebih dari 1500 kalinya. Atau contohnya gini, chloramphenicol kan relatif larut dalam air, diubah menjadi bentuk ester palmitat atau stearat. Nah, bentuk stearat dan palmitat ini tidak larut, tetapi apa? Dapat mengatasi rasa pahit dari chloramphenicol. Nah, sehingga biasanya digunakan dibentuklah diformulasilah dengan penambahan zat penambah kelarutan atau zat pendispersi. Jadi dengan sistem produk sendiri kelarutan obat dapat ditingkatkan atau diturunkan. Gitu ya. Jadi dengan pembentukan produk. Jadi gini loh, hasil dari modifikasi struktur itu bisa jadi dia meningkatkan kelarutan obat atau dia dapat menurunkan kelarutan obat. Kalau dia meningkatkan kelarutan obat, maka tetap kita buat dalam bentuk larutan cair atau larutan yang basisnya air. Kalau kelarutannya menurun, itu masih bisa diformulasi nggak tadi seperti chloramphenicol? Bisa diformulasi. Kita dapat lakukan dengan membuat suspensi chloramphenicol. Apa yang kita tambahkan? Zat surfaktan, zat pendispersi. Mungkin sampai di situ bisa dipahami ya. Kemudian kompleksasi. Kompleksasi adalah cara lain untuk meningkatkan kelarutan dalam air dari senyawa-senyawa yang tidak larut. Ya, suatu kompleks merupakan suatu entitas yang terbentuk apabila dua molekul seperti obat dan agen solubilisasi yang kita sebut sebagai ligan berikatan dengan forsa lemah. Ya, ada interaksi dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Nah, agar terbentuk kompleks, maka molekul obat dan ligan harus mampu memberi dan menerima pasangan elektron. Apa yang terjadi? Molekul obat dan ligan harus mampu dalam menerima atau memberi pasangan elektron supaya terbentuk kompleks dan apa yang terjadi? Peningkatan kelarutan. Contohnya misalnya antara asam sitrat dengan kofein, antara benzokain dengan kofein, antara asam salisilat dengan kofein.
Nah, yang selanjutnya adalah miselasi. Miselasi ya. Bila surfaktan ya ditambahkan pada cairan dengan konsentrasi rendah, maka surfaktan cenderung berada pada antarmuka antara udara dan cairan. Nah, penambahan surfaktan selanjutnya akan menyebabkan antarmuka jenuh dan kelebihan molekul akan dipaksakan masuk ke dalam ruahan cairan. Jika konsentrasi surfaktan meningkat lagi, maka akan terbentuk agregat atau misel. Tadi kan sudah jenuh tuh, surfaktannya tetap dimasukkan sehingga akan terbentuk suatu agregat atau misel. Dan konsentrasi di mana terbentuk misel dikenal dengan konsentrasi misel kritik atau concentration misel kritis concentration. Konsentrasi misel kritis atau KMK. Nah, solubilisasi terjadi karena solut dijerat di dalam atau diadsorpsi pada misel. Jadi, kemampuan larutan surfaktan melarutkan atau mensolubilisasi bahan tidak larut berawal pada konsentrasi misel kritis dan meningkat sesuai dengan konsentrasi misel. Maka dari hasil pengamatan biasanya surfaktan dengan HALB lebih dari 15 adalah pensolubilisasi yang terbaik, ya. Surfaktan yang luas digunakan dalam farmasi biasanya itu ada twin, ada span ya. Nah, di mana pemilihan zat pensolubilisasi ini didasarkan pada penelitian fasa kelarutan, di mana kelarutan obat ditentukan oleh konsentrasi surfaktan yang digunakan. Kalau kita lihat tentang konsentrasi, maka lakukan studi pendahuluan untuk mengetahui konsentrasi berapa yang merupakan konsentrasi optimum surfaktan dapat meningkatkan kelarutan. Tadi membentuk fenomena antarmuka antara cairan dan udara, kemudian terjadi penjenuhan, kemudian pembentukan agregat, kemudian misel sehingga terjadilah KMK. Nah, sehingga kemampuan surfaktan lanjut untuk melarutkan komponen-komponen yang tidak larut dalam air misalnya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah juga terkait dengan stabilitas. Kita kenal ada beberapa stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, dan toksikologi. Stabilitas kimia itu biasanya kalau kita melakukan pengembangan formulasi misalnya, kita kan perlu salah satunya profil pH, profil hubungan pH dan kelarutan, profil stabilitas zat aktif ya. Nah, hasil penelitian atau hasil dari buku-buku standar agar dapat dipilih pH optimal untuk memformulasikan sediaan cair. Nah, misalnya ada obat asetazolamid, pH optimumnya pada stabilitas 4, kelarutan maksimumnya pada pH lebih dari 7. Maka pH sediaan harus mengikuti pH kelarutan atau pH stabilitas. Yang pertama adalah pH stabilitas dari zat aktif, yaitu kita akan membuat sediaan pada pH 4 bukan pada pH 7 atau lebih dari 7. Kira-kira seperti itu. Kemudian stabilitas fisika. Misalnya terjadinya endapan, terjadinya transformasi polimorfisme pada bentuk kristalnya, kemudian kelarutan menjadi berkurang, adanya absorpsi obat pada permukaan kontainer, kemudian pertumbuhan mikroorganisme, ini masuk pada mikrobiologi ya, perubahan penampilan produk. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan pada stabilitas fisika? Menambahkan zat-zat yang dapat meningkatkan stabilitas fisika. Jika terjadi pembentukan endapan, maka kita bisa menambahkan kosolven, surfaktan, gitu ya. Kemudian jika terjadinya pertumbuhan mikroba pada toksisitas mikrobiologi, apa yang kita lakukan? Modifikasi pengawet. Kita tambahkan antimikroba atau zat pengawet antimikroba dengan konsentrasi yang cukup dan melihat dari toksisitasnya ya, kemudian ketercampuran dengan zat aktif. Kemudian yang perlu kita bahas adalah komponen-komponen yang terkait dengan formulasi. Nah, kita kenal bahan tambahan pada formulasi itu ada bahan pemanis. Nah, bahan pemanis ini diperlukan dalam sediaan oral cair, digunakan untuk menutupi rasa pahit atau konstituen rasa yang tidak enak atau yang tidak dapat diterima atau tidak nyaman. Pemanis sering merupakan bagian yang cukup riskan atau cukup penting dalam sediaan sirup ya. Salah satu dari contoh sediaan larutan. Nah, pemanis yang umum digunakan untuk pemanis alam itu kita kenal ada sukrosa, sorbitol, manitol.
glukosa cair, madu, molase. Kemudian ada pemanis-manis sintetis, contohnya sakarin, kemudian aspartam, ya. Kemudian yang kedua adalah bahan flavor, ya, bahan flavor yang menimbulkan perpaduan rasa dan aroma yang enak. Kemudian zat warna. Zat warna dalam formulasi ini yang pertama kan secara farmakologi dia tidak begitu signifikan pengaruhnya, tetapi dalam farmasitis cukup signifikan. Dengan penambahan zat warna, kita dapat melihat homogenitas dari pelarutan, sistem larutan yang kita buat. Jadi kalau zat warnanya homogen, itu mengindikasikan pencampuran juga homogen. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai estetika dari sediaan yang kita bikin. Oke, kemudian kita kenal juga ada namanya pengawet, zat antimikroba. Ada beberapa pengawet yang bisa kita gunakan, pengawet asam, contohnya asam benzoat, garamnya contohnya natrium benzoat. Kemudian ada benzel alkohol, kemudian amonium kuartaner yang biasa digunakan benzel konium klorida. Yang perlu dilihat adalah juga rentang konsentrasi yang digunakan. Dia kalau kita lihat di HOPE itu ada rentang konsentrasi, itu dari hasil penelitian telaah ilmiah, maka jangan gunakan di luar rentang yang telah ditentukan, karena rentang tersebut telaahnya telah dilakukan termasuk uji toksisitas atau keamanan. Di situ bisa dilihat ada ada LC 50, ada. Jadi sudah termasuk studi toksisitas, ya, termasuk lestal konsentrasi dari zat-zat tersebut. Maka jangan gunakan di luar range konsentrasinya, sangat riskan atau risky bagi formulator. Kemudian ada yang namanya zat pendapar, zat yang menyangga pH keasam-basaan dari zat aktif supaya tetap pada pH stabilitas atau pH optimum stabilitasnya. Contoh dapar yang bisa digunakan misalnya asam sitrat, ya, asam fosfat misalnya. Dia dilakukan untuk menyangga larutan, contoh misalnya asam sitrat pada pH 2,5 sampai pH 6, yaitu pH asam, ya. Walaupun dapar ini dapat menjamin stabilitas pH, ya, sistem dapar dapat mempengaruhi sifat-sifat lain, misalnya kelarutan dan kinetika. Nah, dapar sendiri itu biasanya dapat juga berperilaku sebagai katalis asam maupun katalis basa. Apa yang terjadi? Dapar bisa menyebabkan penguraian obat. Dapar dapat menyebabkan penguraian obat, sehingga hati-hati dalam pemilihan zat-zat dapar. Kekuatan ion sistem dapar dapat mempengaruhi stabilitas. Nah, oleh karena itu sebelum memilih dapar maka harus diteliti pengaruhnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengenal adanya antioksidan. Banyak obat dalam larutan yang mengalami penguraian secara oksidasi, ya. Reaksi tersebut dimediasi oleh radikal bebas atau molekul oksigen dari hidrogen yang hilang. Antioksidan sendiri merupakan agen dengan potensi oksidasi lebih rendah dari obat. Nah, antioksidan itu dapat ditambahkan ke dalam larutan sendiri atau dalam bentuk kombinasi dengan zat penghelat. Biasanya kita lakukan kombinasi antara zat antioksidan dengan penghelat atau antioksidan lain, kombinasi, ya. Fungsinya sebagai oksidasi preferensial yang dilakukan secara bertahap. Ya, apa yang dilakukan? Antioksidan memblokir reaksi oksidasi berantai yang tidak dikonsumsi. Nah, kadang-kadang kita bikin suatu obat misalnya dari bahan alam atau suatu bahan yang sifatnya sebagai antioksidan. Kadang-kadang orang nanya, kenapa melakukan penambahan antioksidan sementara zat aktif sendiri fungsinya sebagai antioksidan. Nah, kenapa ada antioksidan? Antioksidannya itu mencegah zat yang bersifat antioksidan tersebut yang tadinya untuk efeknya antioksidan pada saat kita konsumsi untuk tidak teroksidasi dulu dalam sediaan. Itu kenapa kita gunakan zat antioksidan lain untuk mencegah oksidasi dari zat aktif tersebut. Itu kenapa tidak jarang obat-obat yang bersifat antioksidan ditambahkan zat antioksidan. Fungsinya bukan antioksidan yang digunakan di dalam tubuh, tetapi untuk mencegah oksidasi dari zat aktif dalam sediaan. Itu konsepnya. Oke? Nah, penggunaan antioksidan tunggal kemungkinan tidak cukup memberikan perlindungan secara sempurna. Nah, biasanya senyawa-senyawa seperti asam askorbat, asam sitrat itu bekerja secara sinergis, saling menguntungkan. Artinya apa? Dia saling meningkatkan efektivitas antioksidannya, terutama yang bekerja memblokir reaksi oksidatif. Nah, dalam formulasi sering juga ditambahkan senyawa eta sebagai penghelat,
ya mengikat sepapora logam berat yang akan mengkatalis reaksi oksidasi. Karena logam-logam berat ini bersifat sebagai katalis. Apa itu? Meningkatkan reaksi oksidasi, sehingga tidak jarang kita lihat kombinasi antioksidan, ya, misalnya asam askorbat dikombinasikan dengan asam sitrat plus dikombinasikan dengan zat penghelat, contohnya adalah ETA. Kemudian kita bicara tentang zat lain adalah zat pengontrol viskositas. Biasa digunakan untuk meningkatkan viskositas, untuk mengontrol, meningkatkan palatabilitas atau kemudahan zat untuk dituang. Obat-obat yang sifatnya terlalu cair pada saat kita tuang itu riskan akan tumpah. Maka biasanya kita tambahkan zat pengontrol viskositas untuk kenyamanan nilai estetik obat tersebut saat kita tuang sebelum digunakan. Nah, bahan-bahan yang kita tambahkan biasanya seperti NaCMC, ya. Nah, senyawa ini memberikan larutan yang stabil pada rentang pH yang cukup. Nah, contohnya metil selulosa, karbotim metil selulosa itu kan terdiri dari berbagai macam viskositas KHP-nya. Di situ ada viskositas dari CMC natrium ataupun CMC. Akan tetapi ya, kita harus hati-hati untuk mencegah terjadinya pengendapan akibat terbentuknya garam yang tidak larut dengan sejumlah ion multivalen, contohnya Al3+, Fa3+, dan Ca2+. Oke. Zat peningkat viskositas ini harus digunakan secara berhati-hati karena sudah diketahui ya beberapa di antaranya membentuk kompleks molekular dengan berbagai macam senyawa organik maupun senyawa anorganik, di mana sistem yang sangat kental dapat menimbulkan masalah jika berada dalam cairan lambung. Hal ini akan mempersulit pelepasan obat ya dari larutan sehingga akan mengurangi absorpsi obat dalam tubuh, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan zat pengontrol viskositas terlalu tinggi konsentrasinya. Nah, kalau kita bicara tentang larutan, ya kita akan mengetahui adanya kombinasi keadaan zat, baik itu dalam bentuk padat, cair maupun gas. Ya, kesediaan padat atau bisa dalam bentuk kesediaan cair maupun gas. Larutan sendiri merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih dari bahan yang biasanya dilarutkan dalam air. Tadi kita sudah bahas ya, ada sirup, eliksir, tinktur, dan berbagai macamnya. Apa yang perlu diperhatikan? Tujuan penggunaan sediaan larutan. Apakah larutan ini untuk larutan oral, parenteral, atau topikal? Kemudian yang menjadi pertimbangan juga rumus bangunnya, bobot molekul, dosis obat yang digunakan dalam sediaan farmasi yang akan kita buat. Kemudian kelarutan dalam air. Biasanya kelarutan lebih besar dari 1 mg per mili tidak akan menimbulkan masalah pada bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Oke. Kemudian nilai pKa dari bahan aktif. Nah, kita bisa lihat dari sumber-sumber pustaka maupun sumber-sumber dari penelitian. Kemudian berapa pH dan larutan dalam miligram per mili atau dalam ppm dalam air atau dalam konsentrasi. Kemudian bagaimana kurva kelarutan pH? Ya, tadi ya pertimbangan kelarutan, pertimbangan pH, pertimbangan kelarutan zat dalam pH tertentu. Itu yang merupakan suatu yang perlu kita lihat, juga melihat dari pKa dan bioavailabilitas dari zat aktif atau bahan aktif. Nah, bila akan digunakan dalam formulasi, berapa kelarutan yang harus kita kita gunakan, berapa kelarutan dari zat-zat penambah kelarutan yang perlu kita gunakan dalam formula. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian berapa pH optimum pada suhu 25 derajat Celcius? Berapa kelarutan optimum pada suhu 25 derajat Celcius? Nah, kemudian melihat apakah bahan aktifnya mudah dioksidasi. Kalau dia mudah teroksidasi, bagaimana cara mengatasi oksidasi yang terjadi? Apakah cukup menggunakan satu atau antioksidan tunggal ataukah antioksidan dengan sifat yang sinergis, atau juga harus dilakukan penambahan ETA untuk menghelat logam sehingga logam tersebut tidak dapat mengkatalis reaksi oksidasi. Kemudian energi aktivasi dari bahan aktif. Ya kan? Kemudian proyeksi penurunan kadar.
kita harus dapat memproyeksikan penurunan kadar. Artinya apa pertimbangan yang diperhatikan? Stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi, dan toksisitas dari zat aktif untuk memproyeksikan penurunan kadar dari zat aktifnya. Kemudian apakah ada efek kinetik dari garam atau kekuatan ion dalam suatu larutan. Seperti itu ya. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang sistem dispersi. Kita akan berbicara tentang sistem dispersi, baik itu yang sediaan yang dalam bentuk suspensi maupun emulsi, tetapi masih dalam konteks sediaan liquid. Kita sekarang 2 minggu ini, 2 kali pertemuan ini akan membahas tentang sediaan liquid. Baik, pada pertemuan ketiga baru kita bicara tentang praformulasi sediaan semi solid. Nanti pertemuan keempat dan kelima saya akan bahas masing-masing formulasi dan evaluasi sediaan liquid. Yang kelimanya formulasi dan evaluasi sediaan semi solid. Dan pada pertemuan terakhir kita akan masuk Zoom meeting untuk membahas tentang CPOB secara garis besar. Kita nggak bisa masuk secara lebih dalam karena satu pertemuan itu sebenarnya tidak cukup untuk menjelaskan CPOB, aspek-aspek di dalam CPOB. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat dimengerti. Jika ada bagian-bagian yang tidak dimengerti oleh mahasiswa, silahkan masuk ke Google Classroom. Kita akan masuk pada sesi diskusi. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, minggu depan, minggu selanjutnya. Jangan turun semangatnya walaupun kita masih melanjutkan sistem perkuliahan secara daring. Saya harap mahasiswa tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.